Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini obrolan pas di sini. Kita kembali lagi di hari ini di episode spesial. Nah, kenapa spesial? Karena kita kedatangan bintang tamu juga spesial. Nanti saya akan spill langsung, kita ajak ngobrol di episode kali ini. Dan tapi sebelum itu, pemirsa Opini bersama saya Iqbal Fatwa. Nah, jangan lupa untuk semua penonton Opini untuk bisa subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu biar bisa nonton Opini ini mau di mana saja, mau kapan saja, mau sambil begadang juga bisa, mau sambil mager-mageran pagi-pagi juga bisa, atau sambil menemani makan siang juga sangat cocok ya. Nah, di kali ini saya ingin mengajak semua pemirsa Opini, apalagi teman-teman yang ada di Bengkulu, untuk kita mengenal lebih dekat lagi Balai Karantina. Nah, karantina apakah ini? Apakah karantina jodoh? Langsung saja kita kenalan bersama dengan bintang tamu kita. Yang pertama saya ingin mengenalkan dulu nih, ada Dr. Hewan Betty Fajarwati, MH, Kepala Balai Karantina Bengkulu. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Sehat Bu Betty? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu sudah hadir di Opini, sudah ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini. Dan pemirsa Opini, Ibu Betty tidak sendirian. Ibu Betty bersama dengan Dr. Hewan Imelda Kartini TV MSI. Nah, beliau adalah Ketua Tim Kerja Karantina Hewan. Nah, seperti apa ini ya? Nah, tapi sebelum itu juga Ibu Imelda sehat, Bu? Sehat. Wah, luar biasa sekali. Nah, beliau-beliau inilah untuk semua, khususnya bagi warga Bengkulu, kalau misalnya ingin, biasanya masyarakat itu lebih mengenalnya kalau mau kirim tumbuh-tumbuhan, Bu ya, kirim hewan. Nah, sebelum dikirim itu harus dikarantina dulu. Nah, seperti apa prosedur segala macamnya, kita ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan dua bintang tamu kita. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Oke. Saya mau kenalan dulu nih sama Ibu Betty karena ini perjumpaan pertama. Dan mudah-mudahan nanti akan sering berjumpa terus, Bu ya. Amin. Amin. Bu Betty, kalau Ibu Betty, Bu, pertanyaan pertama nih adalah Ibu Betty ini semenjak kapan mulai berada di Provinsi Bengkulu ini, Bu? Terima kasih Pak Iqbal. Untuk penugasan saya di Bengkulu ini sejak 19 Agustus 2025. Jadi baru beberapa masih fresh minggu ya. lalu. Kalau ibaratnya masakan itu fresh from the oven, Bu ya. Jadi saya pengenalan Bengkulu yang indah ini ya. Alamnya luar biasa. Wah, oke. Dan sebagai pendatang baru, warga baru di Bengkulu, sudah cobain makanan khas Bengkulu apa nih, Bu? Nah, ini nih. Makanan tempoyak saya suka. Tempoyak, oke. Itu apalagi yang talas itu, yang talas dimasak. Oh, pendap. Pendap, Oh iya. enak Oke. semua. Wah, biasa nih. Nah, kalau untuk Ibu Betty sendiri, Bu, Ibu Betty semenjak tahun berapa nih, Bu, untuk bergabung di Balai Karantina? Kebetulan tahun 2008, 2008. saya mengawali menjadi PNS. Itu penugasan saya di Entikong. Entikong, perbatasan, Bu ya? Entikong, perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat. Di situ. Kemudian melanjutkan di karantina pertanian Bangkalan, Madura. Bangkalan, oke. Saya melanjutkan di situ pengabdiannya, kemudian dilanjutkan lagi ke karantina pertanian Soekarno-Hatta di Bandara Soekarno-Hatta, bandara tersibuk di Indonesia. Kemudian dilanjutkan ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur. Jadi awalnya kami di Kementerian Pertanian, kemudian di tahun 2024 kami menjadi badan tersendiri, langsung di bawah Bapak Presiden. Itu penugasan pertama sebagai ASN Badan Karantina Indonesia itu di Jawa Timur. Kemudian baru kami lanjut ke penugasannya di Bengkulu. Oke, di Bengkulu. Oke. Wah, berarti luar biasa, pertama kali penugasan itu di Entikong. Wah. Perbatasan. Perbatasan, Bu ya. Nah, kalau untuk
dulu kan masih di bawah kementerian Bu ya, sekarang kan sudah langsung badan tersendiri gitu. Badan tersendiri. Berarti semuanya adalah menggabung jadi satu. Bergabung dari menjadi satu. tumbuhan terus juga hewan. Iya, betul. Jadi dari Kementerian Pertanian dalam hal ini karantina hewan dan tumbuhan, kemudian bergabung karantina ikan yang awalnya adalah bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kami jadi satu di Badan Karantina Indonesia. Oh, berarti kalau secara tugasnya lebih banyak lagi Bu ya? Secara tugas kami berdasarkan Undang-Undang 21, kami ada cegah tangkal penyakit, baik penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan. Kemudian kami juga ada tugas pengawasan dan pengendalian mutu, baik mutu pangan, pakan, kemudian pengendalian juga agen sia hayati, kemudian produk rekayasa genetik, kemudian satwa dan tumbuhan liar, satwa tumbuhan langka, itu menjadi tugas kami di karantina Indonesia ini. Jadi selain cegah tangkal penyakit, kami juga pengendalian terhadap mutu dan satwa tadi. Sumber daya genetik. Nah, ini sudah di-spill sedikit nih pemirsa opini sama Ibu Betty bahwa ternyata untuk balai karantina itu tugas-tugasnya cukup banyak sekali, bukan hanya sebatas kalau kita mau ngirim paket hewan misalnya atau juga tumbuh-tumbuhan baru urusan ke balai karantina, tapi bukan cuma itu saja, tapi banyak sekali. Nah, saya mau ke Ibu Imelda dulu nih. Nah, kalau Ibu Imelda nih, flashback pertama kali penugasan itu di tahun berapa Ibu? Iya Pak Iqbal, jadi mungkin saya ini adik tingkat ya Bu, pokoknya juniornya Ibu lah ya, juniornya Ibu lah. Jadi saya ini masuk ke karantina menjadi ASN pertama saya itu di Tanjung Priok kebetulan. Tanjung Priok, iya. Wah ini orang Tanjung Priok ini. Orang Priok, jadi orang Jakarta. Jadi dulu kan masih namanya Balai Besar Karantina Pertanian kan, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok dulu, awalnya Tanjung Priok. Kemudian karena kami ikut sama suami ya, jadinya karena suami juga sama di karantina, jadi saya mengikuti bapaknya itu ke Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura, Papua. Saya ngikut. Nah, kalau tadi ibunya di Antikong ya Bu ya. Saya di ini pelabuhan di perbatasan PLBN-nya Seko, perbatasan dengan Papua Nugini kerja juga di situ. Ternyata dua orang bintang tamu kita pemirsa opini sama-sama pernah ya tinggal di perbatasan. Untuk di Bengkulu sendiri mulai tahun berapa Ibu? Setelah saya dari Jayapura akhirnya saya ke Biak juga. Sempat ke Biak juga. Sempat ke Biak juga, masih stasiun terus akhirnya saya ke Bengkulu ini baru 2022 sih, Januari. Luar biasa sekali. Nah, sebelum kita bahas seputar Balai Karantina nih, ada hal menarik juga yang ingin saya obrolin nih sama ibu-ibu di sini nih. Gimana sih Bu rasanya pada saat itu penugasan di perbatasan nih? Kan apalagi kalau saya ini cuma bisa lihat perbatasan di YouTube, di TV gitu. Nah, kalau ibu-ibu berdua kan sudah pernah nih. Bagaimana Bu rasanya? Atau memang terutama dari sisi mata uang. Nah, apakah benar nggak kalau untuk mata uang dari dua negara perbatasan ini sama-sama berlaku nih? Iya, betul Bang Iqbal. Jadi kalau memang waktu itu saya di antara Malaysia dengan Indonesia, dua mata uang itu berlaku. Jadi rupiah pun bisa kami belanjakan di Malaysia. Benar, ringgit pun bisa belanja di sekitar Antikong tersebut. Berarti pada saat itu Ibu Betty ini sering keluar negeri, melangkah sudah Malaysia. Jadi kami sarapan di Indonesia, makan siang di Malaysia, makan sore di Indonesia lagi, itu sudah biasa. Gitu juga Ibu Imelda. Sarapan pagi di Indonesia, di Papua aja, nanti sarapan siang mau keluar negeri Iya, mau keluar negeri, nggak ada sebelah ya Bu ya. Update story sosial medianya, OTW luar negeri. Oke. Nah, balik lagi seputar Balai Karantina. Nah, jadi untuk di Balai Karantina ini, kalau masyarakat nih ingin bertanya nih, kalau misalnya punya peternakan atau juga punya budidaya, misalnya ikan lele nih banyak di Bengkulu nih. Nah, apakah mereka harus ke Balai Karantina mungkin untuk pengurusan izin misalnya atau juga pengecekan yang tadi Bu Betty cerita untuk uji seperti kualitasnya, mutunya gitu? Ya, terima kasih Bang Iqbal. Jadi intinya kalau
kami kan cegah tangkap penyakit tadi. Jadi ketika dilalu lintaskan baik antar pulau atau sampai dengan ekspor ke luar negeri, itu kami ada di border. Border itu ada di pelabuhan laut, pelabuhan udara maupun lintas batas negara. Jadi kami ada di situ. Misal nih dari Bengkulu ke Jakarta, maka wajib untuk pemeriksaan karantina dan kami lakukan sertifikasi jika memang hewan, ikan, tumbuhan dan produk turunannya tersebut dinyatakan sehat. Sehat bisa melalui pemeriksaan fisik, kemudian bisa melalui organoleptik, bisa juga melalui pemeriksaan lab. Jadi ketika sudah dinyatakan sehat, maka bisa kami lakukan sertifikasi adalah jaminan bahwa garansi bahwa hewan, produk hewan, tumbuhan, produk tumbuhan, ikan dan turunannya itu adalah sehat, baik dikonsumsi masyarakat, tidak menularkan penyakit zoonosis. Kan 80% penyakit hewan itu menular ke manusia. Jadi garansinya di kami. Misalnya hewan penular rabies, anjing kucing, mau dilalu lintaskan ke ke daerah lain, itu kami pastikan bahwa hewan tersebut itu sudah sehat dengan melalui pemeriksaan rabies, sudah divaksin, seperti itu. Demikian juga dengan hewan yang lain. Nah, sudah di-spill lagi nih pemirsa opini dari Ibu Betty. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Betty di sini dan juga Ibu Melda. Untuk pemirsa opini jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.